Salah satu untuk mereka bisa bersaing sudah terhalang di dalam kompetisi. Lalu mereka membuat sebuah penelitian atau bahkan hingga memasuki tahapan untuk publikasi jurnal. Masyarakat harus selalu berkinerja, memperbaiki. Di era digital yang berkembang sangat pesat saat ini, banyak sekali orang berpikir bahwa pendidikan tinggi, entah itu gelar di belakang ataupun di depan nama, itu tidak lagi cukup. Jadi hari ini kita akan bercerita tentang sebuah perjalanan seseorang begitu ya, mulai dari mereka mendaftarkan diri ke sebuah perguruan tinggi, lalu mereka berinteraksi dengan mahasiswa, berinteraksi dengan dosen-dosennya, belajar di ruang kelas, lalu mereka membuat sebuah penelitian atau bahkan hingga memasuki tahapan untuk publikasi jurnal, dan mereka backgroundnya itu pasti akan berubah seiring mereka itu berkarir begitu ya. Jadi mereka akan diskusi di ruang rapat, lalu bertemu dengan klien, berdiskusi dengan atasannya langsung, hingga sampai mengambil keputusan-keputusan strategis gitu ya untuk pekerjaan mereka, untuk karir mereka. Jadi hari ini sangat relate sebetulnya dengan tema kita ya, yaitu adalah dari kampus ke karir, bagaimana Fakultas Pasca Sarjana begitu menguatkan CV dan kompetensi teman-teman semuanya. Jadi tentu saja hari ini saya tidak sendiri, saya sudah ditemani oleh sosok seseorang yang membawa Warma Dewa terakreditasi unggul menurut BAN PT, seseorang yang membawa Universitas Warma Dewa ada di daftar deretan QS World University Ranking Southeastern Asia 2026. Jadi tidak lain dan tidak bukan, di sebelah saya sudah hadir Bapak Rektor Universitas Warma Dewa, Bapak Profesor Dr. Insinyur Igede Suranaya Pandit. Selamat pagi Pak Rektor. Ya, selamat pagi. Pagi, sehat Bapak Sehat, hari ini ya, ya? pasti sehat. Ya, Kita kebetulan harus selalu, always, setiap saat harus sehat. sehat, semangat juga ya Pak Rektor. Semangat. Ya, kebetulan hari ini hari Jumat, waktunya warga Warma Dewa berolahraga. Sudah olahraga hari ini Pak Rektor? Ya, pastilah. Jadi itu selalu setiap pagi. Iya. Jadi olahraga itu bisa dibuat berbagai cara. Betul. Tidak hanya di lapangan, bisa juga di rumah ya. Rumah, iya. Dalam bentuk olahraga kecil, paling tidak bisa 15 menit sampai 30 menit. Ya, harus diluangkan waktunya ya Untuk Pak Rektor. menyehatkan badan itu sendiri. Betul, saya setuju sekali. Jadi Prof, untuk tema kita kali ini itu kan sebetulnya kampus ke karir, bagaimana jembatan antara kampus ke karir. Jadi sebetulnya ketika saya melihat tren Prof ya, dari saya kuliah sampai saat ini, baik itu S1, S2, S3, sebetulnya banyak sekali minat gitu. Banyak sekali minat dari orang-orang yang lanjut ke kuliah ke pasca sarjana. Jadi banyak teman-teman S1 yang belum yudisium, mereka sudah semangat sekali, saya harus daftar ke pasca sarjana. Bahkan mereka belum yudisium. Tetapi banyak juga yang ada tanda tanya besar di kepalanya. Ini ketika saya kuliah pasca sarjana, betul atau tidak sih sebenarnya langkah yang saya ambil? Tetapi apa sebenarnya yang menjadi faktor utama tren ini tetap eksis sampai sekarang, Pak Rektor? Ya, baik, suatu hal yang sangat menarik di era milenia, di era globalisasi, dan di era Gen Z yang selalu bergerak. Jadi ke depan masyarakat lokal, nasional maupun internasional itu menghadapi suatu era kompetisi yang semakin ketat. Jadi setiap masyarakat dalam rangka mempertahankan hidup dan kehidupannya, maka sudah terhalang di dalam kompetisi untuk bisa dan mampu bersaing dalam era digitalisasi, era globalisasi ini sangat penuh dengan kompetisi, sehingga seluruh masyarakat tanpa terkecuali itu harus dalam rangka mereka bisa survive, ya, dalam rangka mereka bisa mencapai sesuatu titik tertentu, mereka harus berkompetisi. Untuk itu dibutuhkan ya, pengetahuan, keterampilan, dan skill untuk setingkat lebih tinggi
dalam rangka mencapai atau paling tidak mereka bisa mendapatkan sesuatu yang dicita-citakan. Jadi sekali lagi masyarakat harus selalu berkinerja, memperbaiki, mengadopsi, bahkan mencapai sesuatu paling tidak setingkat lebih tinggi dari apa yang dia capai sekarang. Karena sekali lagi tantangan ke depan itu sangat kompetitif. Sehingga untuk mereka bisa lolos, untuk bisa mencapai sesuatu, mereka harus berada setingkat lebih tinggi dari apa yang dia capai sekarang. Ya, saya setuju sekali juga Prof ya. Jadi memang di dunia kerja saat ini itu yang paling dibutuhkan itulah kompetensi. Jadi harus balance ya Prof ya, antara sikap, pengetahuan, keterampilan, soft skill dan hard skillnya itu memang harus ada di setiap diri seseorang gitu ya Pak Rektor. Jadi kalau misalkan seseorang ingin melamar kerja gitu ya Pak Rektor ya. Jadi lulusan-lulusan sarjana-sarjana S1 begitu ya mau melamar kerja, yang dilihat pertama kali itu kan pasti adalah CV-nya gitu ya. CV. Nah, mereka akan berkompetensi tadi Pak Rektor, seperti yang tadi Pak Rektor bilang, mereka akan berkompetensi, jadi mereka membuat CV sebagus-bagusnya begitu ya untuk menarik perhatian begitu, menarik perhatian supervisor mungkin yang ada di perusahaan yang mereka inginkan untuk bekerja di sana. Lalu apakah sebetulnya cukup dengan prestasi akademik, IPK yang tinggi, lalu banyaknya pelatihan-pelatihan yang mereka miliki yang tertuang di dalam CV, atau sebetulnya jauh lebih dari itu Pak Rektor? Ya, salah satu untuk mereka bisa bersaing itu adalah dengan mengumpulkan, mengisi capaian CP yang menjadi capaian yang telah dia capai saat ini. Namun capaian dalam yang tertuang di dalam CP di dalam dunia kerja itu tidak cukup hanya CP dengan raihan ijazah, transkrip maupun sertifikat yang telah mereka dapatkan selama proses ya, perkuliahan atau pembelajaran, namun tidak cukup sampai di sana. Mereka juga harus dibekali sebuah skill, sebuah keterampilan ya, untuk mencapai paling tidak mencapai tingkatan yang dia inginkan. Salah satu contoh skill kemampuan untuk manajerial. Bagaimana mereka bisa memanage ya suatu institusi, suatu perusahaan ya. Apakah itu di perguruan tinggi atau di industri, sehingga mereka perlu kemampuan yang mereka tidak dapatkan ya di dalam CP. Namun itu lahir dalam habit mereka atau itu bekal yang mereka dapatkan dari proses perkuliahan ya. Selama proses pembelajaran itu mereka biasanya dibekali soft skill ya yang bisa dia dapatkan secara organisasi ya, dan itu nanti akan menjadi penyumbang ya keberhasilan ya apabila nanti dia diterima di suatu tempat kerja, apakah dia sebagai tenaga akademik, tenaga profesional, atau manajerial ya di dalam suatu industri atau perusahaan. Jadi CP tidak satu-satunya ya, harus juga dibekali oleh suatu keterampilan, biasanya keterampilan memimpin ya suatu perusahaan, memanage suatu sumber daya yang ada di perusahaan tersebut. Ya, betul betul. Iya, saya setuju sekali Pak Rektor ya. Jadi sebenarnya kalau saya ambil kesimpulan tadi, CV itu seperti sebuah
cover buku ya. Jadi kalau misalkan kita itu pergi ke perpustakaan atau kita pergi ke toko buku, kita nggak tahu mau beli buku apa atau kita tidak tahu mau baca buku apa, yang menarik perhatian kan sebetulnya covernya atau CV-nya itu. Tetapi tidak hanya sebatas kita melihat covernya saja, jauh lebih dalam daripada itu begitu ya. Jadi kita harus melihat keterampilan tadi dari diri seseorang ya, lalu ada kompetensi, karakter orang dan cara mereka benar-benar bekerja dan bergerak di dunia nyata seperti itu ya Pak Rektor. Ya, saya setuju sekali bahwa bukan hanya cover yang bisa kita lihat tetapi isi di dalamnya. Nah, lalu untuk dunia kerja sendiri Pak Rektor, kan tadi juga kita sudah berbicara tentang kombinasi antara sikap, pengetahuan, keterampilan, kompetensi yang harus dimiliki oleh lulusan. Tetapi mungkin ada beberapa hal yang kurang digubris atau kurang diasah gitu Pak Rektor oleh lulusan-lulusan kita. Apa sebetulnya dari keempat hal tersebut yang mungkin harus diasah lebih dalam lagi untuk lulusan kita agar bisa berkompetensi lebih baik lagi di dunia nyata, di dunia kerja? Ya, biasanya seseorang mahasiswa atau karya siswa dalam rangka penyelesaian studi, jadi mereka biasanya sangat dibekali oleh ilmu pengetahuan dan teknologi, ya, dari berbagai sumber buku, sumber bahan bacaan, itu mereka sebenarnya sudah dibekali. Namun sebenarnya ilmu pengetahuan yang dia dapatkan itu perlu di matchkan ya di dalam dunia kerja. Jadi tidak cukup sebenarnya mereka hanya mendapatkan teori atau pengetahuan atau dari membaca buku, termasuk juga karya tulis ya yang mereka hasilkan itu perlu diimplementasikan di dunia nyata. Jadi antara teori dengan kemampuan di lapangan itu mungkin perlu di approve lagi ya, di approve, ditambahkan lagi dengan di lapangan, karena sekali lagi di lapangan itu akan sangat berbeda ya, berbeda. Namun bekal dasar dari pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh di bangku kuliah sebagai modal dasar itu cukup ya, cukup. Tinggal mereka bagaimana mengaplikasikan, ya, menerjemahkan di dalam dunia nyata, dunia profesional, dunia industri yang akan mereka geluti. Tentu harus disesuaikan lagi, karena sekali lagi tidak sama betul kadang-kadang ya, karena di dunia kerja itu tentu banyak perlu kolaborasi, perlu ada tim ya. Sedangkan di bangku kuliah mungkin mereka hanya FGD ya, fokus grup, namun di lapangan mereka ada leadernya, ada teamwork ya, yang selalu harus mereka lihat agar kapal yang mereka tumpangi, kapal yang mereka akan gerakkan itu bisa satu visi, satu pendapat ya. Karena begitu mereka masuk ke dunia kerja, ke dunia industri, tentu akan berkumpul di sana berbagai keterampilan bidang dan karakter. Nah, inilah yang harus mereka samakan ya. Dan salah satu penyamaan itu adalah harus mencapai, harus dipahami apa sih visi dan misi dari perusahaan itu, sehingga mereka dalam suatu gerbong yang sama. Ya. Ya, betul-betul. Pasti ya ada gap antara apa yang kita pelajari di bangku kuliah, teori dan praktek itu pasti akan berbeda ya Pak Rektor ya. Karena pasti akan ada gap di sana, tapi bagaimana kita bisa menyeimbangkan itu semua dengan skill yang kita punya yang berbeda-beda, kita bisa bekerja dalam tim sehingga kita ada di dalam satu gerbong yang sama, satu visi misi yang sama untuk kemajuan perusahaan mereka seperti itu. Lalu banyak sekali Pak Rektor mahasiswa
undergraduate ya S1 atau postgraduate, mereka itu bekerja sambil kuliah begitu Pak Rektor. Nah, itu kan banyak sekali ya sebenarnya tantangannya, mereka harus membagi waktu antara bekerja dan kuliah karena pasti akan ada tugas-tugas kewajiban yang mereka lakukan atau selesaikan begitu ya di bangku kuliah. Nah, sebetulnya itu adalah tantangan, tetapi bagaimana menurut Pak Rektor cara mengubah tantangan itu menjadi peluang sebetulnya? Ya, sebenarnya di zaman ini banyak mahasiswa, banyak justru termasuk juga karyawan yang mau tidak mau mereka harus mengupgrade dirinya. Salah satu cara mengupgrade diri dengan melalui kuliah ya, atau mulai menempuh suatu pendidikan yang setaraf lebih tinggi. Ada juga mahasiswa yang ingin mencapai dua-duanya. Jadi ada yang memang fresh graduate, ya. Jadi mereka memang betul-betul studi, ya. Namun tidak dan cukup banyak mereka yang di samping studi mereka juga telah bekerja. Nah, ini suatu sebenarnya justru peluang emas ya bagi mereka yang sudah bekerja. Yang pertama sebenarnya kalau mereka ingin sukses, ingin kuliah tepat waktu, justru momen ya sambil kuliah dan juga bekerja itu justru jauh lebih tinggi ya. Karena mereka harus yang pertama mereka bagaimana bisa membagi waktu. Ya. Ada porsi untuk mereka harus studi ya sesuai dengan jadwal, dan ada porsi yang mereka harus bekerja ya mengikuti irama kerjanya masing-masing. Nah, inilah kecerdikan dan suatu skill yang luar biasa bagi seseorang mahasiswa atau karya siswa. Mereka membagi waktu yang proporsional ya antara kuliah di sisi lain dan bekerja. Bahkan ya peluang ini bisa dipercepat lagi karena apa yang mereka dapatkan di bangku kuliah berupa teori, pembelajaran dan keterampilan sekaligus mereka bisa aplikasikan di dunia kerja. Ya, ini suatu hal yang mungkin bisa mempercepat. Bahkan di dunia kerja ini ya mereka bisa bawa di bangku kuliah dalam proses FGD ya. Jadi fokus group discussion, pembelajaran itu apa yang ada di dunia kerjanya mereka bisa diskusikan ya di bangku kuliah ya, sehingga hasil diskusi ini justru bisa mereka terapkan lagi di dunia pekerjaannya. Justru dengan seperti ini justru akan mempercepat, justru bukan memperlambat ya, bahkan mempercepat proses perkuliahan. Bahkan setelah mereka bisa selesai justru akan meningkatkan level ya yang tadinya sebagai kasubag bisa naik lebih tinggi sebagai kabag, bahkan tidak tertutup kemungkinan akan sampai di top manajerial ya sebagai sebuah pimpinan di suatu perguruan tinggi, di instansi maupun di dunia kerja lainnya. Jadi sekali lagi saya mengucapkan selamat tentunya dan sukses kepada mahasiswa-mahasiswa yang bisa menyelesaikan studi sambil bekerja. Ya, karena ini justru nilai plus bagi mereka. Iya, betul. Terima kasih. Nggih, betul. Saya setuju sekali ya Pak Rektor. Jadi sebenarnya itu bukan alasan ya ketika kita itu bekerja sambil kuliah itu menyebabkan
kuliahnya jadi terhambat. Itu tidak sama sekali ya Pak Rektor, karena apa? Aplikasi-aplikasi yang tadi Pak Rektor sebutkan tadi, misalnya saja ketika membuat riset, kita bisa langsung sambil penelitian di tempat kerja kita sendiri. Bahkan itu Ya, akan mempercepat. Kita tahu situasinya, kita tahu fenomenanya seperti apa di tempat kerja, sehingga kita akan lebih cepat menyelesaikan tugas akhir kita ya Pak Rektor ya. Dan juga pengetahuannya pasti akan lebih banyak, pengetahuan praktisnya pasti akan lebih setingkat lebih tinggi dengan orang-orang yang memang belum aplikatif, belum bekerja seperti itu. Ya, jadi itu memang bukan alasan ya ketika misalnya kita sambil bekerja tapi sambil kuliahnya akan terhambat. Itu tidak sama sekali. Nah, lalu untuk soft skill Pak Rektor, kita giring sedikit ke soft skill. Jadi keterampilan apa sebetulnya yang menurut Pak Rektor paling menentukan kesuksesan seseorang di era yang sangat cepat bergerak, di era digital saat ini, Pak Rektor? ya, memang kemajuan zaman, kemajuan dunia ini berkembang sangat pesat sekali. Sangat cepat sekali. Sekarang sudah kita sampai pada dunia digital ya. Betul. Dunia yang serba praktis ya. Ya. Apalagi sekarang muncul AI ya. AI, betul. Artificial Intelligence yang sebenarnya itu bukan itu adalah tantangan sebenarnya. Dan sebagaimana kita bisa memanfaatkan kemajuan era digital dan AI ini untuk sebagai bekal yang bisa mempercepat proses, mempercepat waktu studi ya. Dan tentunya ya kemajuan ini harus dibekali dengan karakter ya. Jadi tidak cukup saya kira kita dibekali digitalisasi, dibekali AI. Ini kalau hanya sebatas pajangan, kalau tidak kita manfaatkan dengan karakter, dengan soft skill yang kita sebut tadi, spirit ya, untuk mengkolaborasikan era digital dengan AI ini, dengan bagaimana kita bisa mengelola sumber data ya yang ada di era digital dengan adanya sistem ya di era digital ini. Bagaimana kita bisa membaca peluang dan tantangan. Karena era digital kita hanya disajikan sebuah data yang sangat masif ya, sangat mudah kita dapatkan. Tapi bagaimana kita punya karakter manajerial yang bisa membaca data tersebut untuk dipakai sebagai sebuah peluang ya untuk mencapai visi kita, untuk mencapai mimpi kita akan menjadi sesuatu yang bisa membanggakan, yang akan mencapai kita di titik puncak tertinggi di suatu organisasi. Inilah yang perlu kita bangun dan Warmadewa, karena kebetulan saya sebagai rektor Warmadewa, kita bekali suatu spirit yang kita sebut dengan Sabta Bayu yang akan dikenang, yang akan dipakai oleh seluruh sivitas akademika kita dalam rangka untuk mencapai unggul ya, sebagai SDM yang unggul yang mampu memenangkan ya sebuah era kompetisi yang semakin ketat. Makin kompetitif ini ya Pak Rektor ya. Ya, berkaitan dengan era digital yang dan otomatisasi tadi AI. Jadi apa-apa kan sekarang serba cepat. Kita lapar, diam di rumah, makanan sudah datang, seperti itu ya Pak Rektor ya. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat dari kompetensi ya, kompetensi baru apa sebetulnya yang perlu dikembangkan gitu ya supaya tidak ketinggalan dengan AI, supaya tetap relevan di dunia kerja yang kompetitif ini.
Ya, jadi era otomatisasi, era digital dan era AI yang berkembang dengan sangat masif ini, Betul. tentu kita harus eh, manfaatkan, kita harus bisa memakainya, Ya. termasuk kita bisa memanfaatkan untuk kepentingan ya suatu organisasi dimanapun kita berada. Jadi itu merupakan alat bantu ya, alat bantu dari kita, dari SDM yang ada pada kita dengan otomatisasi, dengan data yang sudah tersedia, dengan era AI, data pun sudah ada. Namun bagaimana kita memanfaatkan Betul. data itu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita hanya disajikan data lalu kita pakai. Ya. Kita harus olah kembali. Kita harus manage kembali data tersebut dengan menggunakan kepemimpinan dan skill yang kita miliki Ya. untuk menjadikan data mentah yang tersaji di dalam digitalisasi, data mentah yang ada di AI itu tidak mentah-mentah Ya. kita pakai, gunakan ya. Namun kita olah kembali ya sesuai dengan apa goal yang ingin kita capai. Ya. Ya. Sehingga data itu ya justru menjadikan kita percepat, Cepat. Ya. terbantukan Ya. oleh data itu, namun mimpi kita tercapai. Ya, betul. Mimpi kita tercapai. Iya betul. Jadi sebetulnya tadi dari jawaban-jawaban Pak Rektor tadi kita sudah melihat ya seperti pendidikan lanjutan itu bukan hanya sekedar mencari gelar ya Pak Rektor Ya. ya. Jadi bukan hanya sekedar mencari gelar, bukan hanya belajar dan menyelesaikan tugas semata seperti itu ya, tapi ada proses di dalamnya, proses pengasahan diri dan proses belajar di dalamnya. Dan juga karena sekarang era digital ini adanya AI ya yang membantu mahasiswa begitu ya untuk membuat tugas, tetapi seperti tadi Pak Rektor bilang AI itu hanya alat yang untuk menguji pengasahan diri kita sendiri itu tetap diri kita ya. Jadi bagaimana kita bisa memanage data yang kita dapatkan dari artificial intelligence ya sehingga skill kita tidak tenggelam dari AI yang ada saat ini seperti itu. Nah, lalu Prof, untuk pendidikan lanjutan, jadi sering sekali orang mengatakan itu adalah proses untuk membentuk diri dalam tanda kutip, bukan hanya untuk menambah pengetahuan tadi. Bagaimana Prof memaknai pembentukan diri ketika lanjut studi itu, Pak Rektor? Ya, tentu dari strata studi yang ada, baik di strata 1, di strata 2, bahkan kita sampai di strata 3 ya. Ini merupakan suatu proses capaian terhadap kemampuan, terhadap keterampilan yang kita bisa dapatkan dari strata tersebut. Di mana di strata 1 kita akan diharapkan mampu untuk membuktikan sesuatu ilmu, sesuatu teori yang telah didapat dari berbagai referensi untuk kita buktikan. Jadi bahwasanya sesuatu itu benar adanya. Ya. Kemudian meningkat lagi di strata 2. Bagaimana kita memperluas ya, memperluas dan memperdalam ya teori yang kita dapatkan di dalam referensi untuk kita perluas sehingga ilmu itu tidak hanya sempit ya dipakai di suatu bidang, namun bisa diinteraksi dengan Bidang lainnya. bidang yang Iya, lainnya. betul. Itu untuk di strata 2. Ya. Sehingga menjadi sebuah kolaborasi yang diperluas
maupun diperdalam. Betul. Ya. Namun akan berbeda saat kita mencapai di strata 3 Ya. di bidang filosofi of doktor. Ya. Itu tentu kita tidak hanya sekedar mencapai apa yang kita capai di strata 1, di strata 2, bahkan harapannya di strata 3 itu akan ketemu sebuah novelty, sebuah kebaharuan Ya. ya yang selama ini tidak kita dapatkan Ya. baik di strata 1 maupun di strata 2. Di strata 3 akan kita dapatkan sebuah novelty yang bisa dipakai sebagai suatu kebaharuan, suatu capaian. Ya. Namun sekali lagi di era sekarang kebaharuan itu tidak sama dengan di era beberapa puluh tahun yang lalu. Betul. Ya. Karena di beberapa puluh tahun yang lalu dari yang ada ya, kemudian dari yang tidak ada menjadi ada. Ya. Ya. Namun di saat ini kebaruan itu bisa kita dapatkan dari yang sudah ada, kita bisa melanjutkan ya ke arah depan Betul. ataupun ke arah samping Memperluas ya Pak ya, Rektor ya. memperluas. Ya. Sehingga ini juga merupakan suatu novelty yang memang belum Ada sebelumnya. ada sebelumnya. Betul. Nah, inilah yang nanti yang akan kita dapatkan seiring dengan peningkatan strata pendidikan kita. Dan semuanya ini merupakan suatu bekal ya yang akan kita terapkan nanti, yang akan kita aplikasikan di dunia Nyata, kerja, ya. di dunia nyata Ya. untuk mencapai apa yang ingin kita cita-citakan ya. Betul. Makasih. Iya, iya. Baik, jadi itu tadi tentang bagaimana proses pembentukan diri ya dari sekolah strata 1, strata 2 sampai dengan strata 3. Jadi memang betul ketika kita lanjut kuliah di pasca sarjana gitu ya, proses pembentukan diri itu pasti ada begitu. Lalu banyak orang mengatakan juga Pak Rektor bahwa saya mau kuliah pasca sarjana untuk lompatan karir gitu Pak Rektor, untuk membangun jejaring. Menurut Pak Rektor sendiri, apa betul ya ketika kita studi lanjut itu merupakan sebuah jembatan untuk melompat karir dan membangun jejaring yang lebih luas sehingga pengetahuan kita tidak stagnan tetapi luas. Kita punya banyak jejaring yang bisa membantu membuat karir kita lebih jauh lebih baik lagi. Ya, kalau kita sebagai seorang pekerja, seorang yang tumbuh di institusi, di dunia usaha, di dunia industri, ada saatnya di suatu titik kita merasa sudah tidak ada lagi hal yang kita bisa berikan inovasi Ya. untuk peningkatan sebuah institusi. Tidak ada hal yang bisa mempercepat suatu yang kita ingin capai. Nah, pada saat itu ya, seseorang harus ya untuk back ke pendidikan. Kuliah lagi. Ya, kuliah lagi. Ya. Karena dengan kuliah lagi kita akan ketemu dengan mitra dan sumber daya Ya. yang bervariasi. Betul. Dengan latar belakang yang bervariasi, latar belakang yang berbagai hal, dan kita juga akan ketemu dengan para dosen yang tentunya telah memiliki wawasan yang lebih luas ya di dunia tersebut. Sehingga ini merupakan peluang yang bagus bagi karyawan yang sudah terlalu lama ya di suatu industri, di dunia usaha, mereka tidak bisa lagi berinovasi. Mereka merasa stagnan. Maka tidak ada cara lain. Mereka harus
kembali ke dunia pendidikan. Ya, sehingga dengan dunia pendidikan mereka akan mendapatkan inovasi, mereka akan belajar kembali, mereka akan membuat berbagai diskusi ya untuk mendapatkan suatu hal yang baru. Hal yang baru yang bisa mendorong ya terhadap capaian selama ini. Iya, betul. Lalu untuk pendidikan tinggi sendiri, Prof, jadi seringkali mengubah cara berpikir seseorang. Apa sebetulnya nilai atau pelajaran paling penting, Pak Rektor, yang seharusnya dibawa oleh setiap lulusan dari pasca sarjana khususnya? Ya, tentunya setiap institusi itu memiliki sebuah value. Betul. Ya, di samping setiap perguruan tinggi, institusi pendidikan, dia dibekali oleh suatu standar. Iya. Ya, apakah di strata 1, di strata 2 dan 3. Jadi mereka dibekali oleh standar yang telah diagendakan oleh pihak kementerian. Jadi pendidikan tinggi. Namun sebenarnya itu mungkin overall sama semua ya. Ya. Dimanapun perguruan tinggi pasti akan Ada standar. mengikuti standar tersebut. Namun beberapa hal yang perlu juga dibekali tentang value ya, spirit atau karakter ya yang membedakan perguruan tinggi satu dengan perguruan tinggi yang Ya. lain. Itu tentu tidak semua perguruan tinggi memiliki karakter dan penciri Ya. suatu perguruan tinggi ya. Seperti contoh di kita di Warmadewa, kita memiliki penciri sesuai dengan visi kita, yaitu berwawasan ekowisata ya. Dan berwawasan ekowisata ini harapannya akan menuju ke go global di tahun 2034. Nah, penciri ekowisata ini merupakan suatu penciri yang tidak dimiliki oleh setiap perguruan tinggi. Ini kita berikan di suatu institusi yang akan bisa mereka selalu sustainable, ya, berkelanjutan, ya, karena itu merupakan branding ya, merupakan suatu hal yang berbeda dengan perguruan tinggi lain. Jadi wawasan ekowisata, dan kita tahu bersama Bali sebagai destinasi pariwisata itu yang selama ini berkembang mungkin begitu besarnya, namun harus dilingkari, harus dibalut dengan suatu wawasan ekowisata yang bisa membawa pariwisata itu akan berkelanjutan ya, sustainable. Jadi tidak hanya sesaat, bahkan tidak bersifat destruktif. Justru harapannya pariwisata itu bisa berkelanjutan dan bisa menjadi daya minat ya untuk mereka datang ke suatu institusi karena memiliki suatu hal yang penciri yang berbeda. Ya, nilainya berbeda ya. Nilainya Pak Rektor. berbeda. Ya, betul. Dengan berbagai perguruan tinggi lain, Ya. baik di Bali, di nasional, bahkan juga di internasional. Internasional ya, betul ya, saya setuju sekali ya, kita punya nilai dan ciri yang berbeda dari institusi lainnya ya, Pak Rektor. Terakhir Pak Rektor, apa bisa diberikan insight kepada generasi muda ya yang sedang ragu mengambil langkah ke jenjang pasca sarjana, mungkin pesan-pesan inspiratif atau motivatif begitu Pak Rektor untuk teman-teman yang sedang ragu. Silakan Pak Rektor. Ya, saya kira pendidikan itu adalah
menjadi suatu motivasi. Ya, pendidikan itu adalah sesuatu kita tanamkan sesuatu seumur hidup, Ya. sepandang hajat, Ya. ya masih di kandung badan. Dunia pendidikan itu tidak boleh kita selesai sampai di sana. Ini akan membuat masyarakat itu bisa belajar sepanjang hajat. Jadi tidak ada sesuatu yang selesai ya di suatu titik, namun sangat terbuka ya, dan diharapkan seluruh masyarakat ya dimanapun mereka berada untuk selalu meningkatkan strata pendidikannya, karena sekali lagi dengan menempuh strata pendidikan maka akan terbuka sebuah wawasan dan peluang ya untuk mereka bisa selalu memperbaiki, selalu berinovasi, selalu berkreatif ya melalui dunia pendidikan. Iya, betul. Ya, jadi itu tadi insight ya dari Pak Rektor untuk orang-orang yang sedang ragu ya apakah mau lanjut atau mau bekerja saja atau bahkan kedua-duanya yang memang peluangnya lebih banyak di sana ya Pak Rektor ya. Jadi Pak Rektor terima kasih banyak sekali atas Terima waktu kasih. dan wawasan yang sangat kaya ya pada hari ini. Jadi seperti tadi sudah dikatakan ya oleh Pak Rektor bahwa sebetulnya pendidikan pasca sarjana itu bukan sekedar menambah gelar saja ya, tetapi bagaimana kita bisa memproses ya, proses untuk mematangkan diri, cara berpikir, cara bekerja, dan cara memaknai karakteristik dari diri kita sendiri. Dan begitu juga dengan CV. Jadi CV yang kuat itu bukan hanya deretan gitu ya, daftar prestasi yang kita miliki, tetapi lebih kepada sebuah jejak pembelajaran dari kita sendiri ya tentang nilai dan keberanian untuk terus maju, keberanian untuk terus berkembang. Jadi kami harap di sini pembelajaran yang kita bicarakan tadi itu bisa menjadi kompas kecil untuk teman-teman sebagai arah apakah teman-teman ingin melanjutkan kuliah di pasca sarjana atau sambil bekerja tadi. Kami sendiri di Universitas Warmadewa di Fakultas Pasca Sarjana memiliki beberapa program studi, yaitu diantaranya adalah Magister Manajemen, Magister Ilmu Hukum, Magister Linguistik, Magister Administrasi Publik, Magister Kenotariatan, lalu ada Magister Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan, Magister Sains Pertanian, Magister Akuntansi, Magister Ilmu Biomedik, dan Prodi Hukum Program Doktor S3. Jadi teman-teman jika ingin kuliah lanjut di program studi pasca sarjana silahkan daftar di www.sipenmaruwarmadewa.ac.id. Jadi terima kasih sekali lagi Pak Rektor, terima kasih juga para teman-teman yang mendengarkan hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. So, always learning and keep growing.